Halo teman-teman, sebelum kita ke inti video, kita akan perkenalan dulu. Perkenalan, saya Alex dan rekan-rekan saya yang terdiri dari Andreas, Darren, Yovianto, Juan Veron, dan Lucien. Coba bayangkan situasi ini. Kamu baru saja mengambil foto di suatu tempat yang indah, momennya yang sempurna, pencahayaannya yang bagus, tapi ada satu masalah. Ada orang asing yang tiba-tiba masuk ke dalam frame, atau langit kebetulan sedang mendung dan abu-abu, atau posisi subjek utamamu agak terpotong di pinggir. Di masa lalu, untuk memperbaiki hal-hal seperti itu, kamu butuh software seperti Adobe Photoshop. Butuh keahlian bertahun-tahun dan butuh waktu berjam-jam. Tapi sekarang, semua itu bisa diselesaikan dalam hitungan detik, langsung dari smartphone, tanpa keahlian apapun. Caranya, Google Magic Editor. Selamat datang di video penjelasan ini. Hari ini kita akan membahas tuntas Google Magic Editor, bukan sekedar apa fiturnya, tetapi yang jauh lebih penting bagaimana cara kerjanya di balik layar. Kita akan belajar teknologi kecerdasan buatan apa yang membuatnya bisa melakukan hal-hal yang terlihat seperti sihir itu. Jadi, mari kita mulai dari awal. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu Google Magic Editor. Google Magic Editor adalah sebuah fitur pengeditan foto yang tertanam di dalam aplikasi Google Photos. Fitur ini pertama kali diperkenalkan pada dunia pada acara Google I/O 2023, yaitu konferensi tahunan Google untuk para pengembang teknologi, dan kemudian diluncurkan secara resmi pada Oktober 2023, bersamaan dengan smartphone Google Pixel 8 dan Pixel 8 Pro. Sejak April 2024, fitur ini sudah tersedia untuk semua pengguna Google Photos di Android maupun iOS. Meskipun biasanya dibatasi nih teman-teman, 10 kali simpan per bulan. Yang membuat Magic Editor berbeda dari fitur edit foto biasa adalah penggunaan generatif AI atau kecerdasan buatan generatif. Ini bukan sekedar filter atau pengatur kecerahan teman-teman. Magic Editor mampu menciptakan konten visual yang benar-benar baru. Pixel-pixel yang sebelumnya tidak ada dalam foto asli teman-teman, dia bisa memindahkan orang ke posisi lain dalam frame, menghapus objek besar, lalu mengisi area kosongnya dengan latar belakang yang realistis, mengganti langit yang mendung menjadi biru cerah, bahkan mengubah gaya artistik keseluruhan foto. Semua itu dilakukan oleh AI, bukan oleh tangan manusia. Sebelum Magic Editor, Google punya fitur yang lebih sederhana bernama Magic Eraser. Magic Eraser hanya bisa menghapus objek-objek kecil dari foto dan mengisi area bekas objek tersebut dengan menyalin tekstur dari sekitarnya. Magic Editor adalah evolusi besar-besaran dari pendahulunya itu. Sekarang kita masuk ke cara kerja Magic Editor. Magic Editor tidak dibangun di atas satu teknologi saja. Dia adalah perpaduan dari 3 pilar besar yang bekerja sama. Yang pertama ada computer vision, yang kedua ada diffusion model, dan yang ketiga adalah computational photography. Pilar pertama adalah computer vision. Sebelum Magic Editor bisa mengedit apapun, dia harus memahami terlebih dahulu apa yang ada di dalam foto yang akan diedit. Itulah tugas dari computer vision, yaitu kecerdasan buatan yang berperan sebagai mata dan otak analitik dari sistem. Saat ketika membuka sebuah foto di Magic Editor, dalam hitungan milidetik, sistem akan memindai seluruh gambar dan menganalisis setiap area secara mendetail. Nah, proses ini disebut sebagai semantic segmentation. Semantic segmentation bekerja dengan cara membagi foto menjadi area-area berdasarkan maknanya. Bayangkan foto itu seperti sebuah peta, dan computer vision akan menggambar batas-batas tak kasat mata di antara setiap objek yang ada. Contoh, manusia, langit, pohon, bangunan, jalan. Setiap area diberi label digital.
AI bisa melakukan ini karena sudah dilatih dengan miliaran foto berlabel, sehingga dia mampu mengenali ribuan jenis objek yang berbeda dan presisinya sangat tinggi. Kemudian AI juga bisa mendeteksi batas antara rambut seseorang dengan langit di belakangnya hingga ke tingkat piksel individual. Ketika kamu mengetuk atau melingkari sebuah objek di layar untuk dipilih, sistem menggunakan teknik yang disebut interactive segmentation. AI menggabungkan informasi dari sentuhan jarimu dengan pemahaman visual yang sudah dia miliki tentang foto tersebut. Dia tahu bahwa kalau kamu mengetuk tepat di badan seseorang, kemungkinan besar yang ingin kamu pilih adalah seluruh orang itu, bukan hanya piksel di titik yang kamu sentuh. Hasilnya adalah seleksi yang jauh lebih presisi dan rapi dibandingkan alat seleksi manual di software konvensional manapun. Pilar kedua adalah diffusion model. Ini adalah jenis model AI generatif yang saat ini menjadi standar terdepan dalam industri pembuatan gambar oleh AI. Sama dengan teknologi yang digunakan oleh DALL-E dan Stable Diffusion. Untuk analoginya, coba bayangkan kamu memiliki sebuah lukisan yang sangat indah. Secara perlahan, kamu mulai menaburi lukisan itu dengan debu. Satu lapisan tipis debu, lalu satu lapisan lagi, dan lagi dan lagi. Sampai akhirnya, seluruh lukisan itu tertutup debu sepenuhnya dan yang terlihat hanya debu acak yang tidak bermakna. Dalam dunia AI, proses ini disebut forward diffusion atau proses difusi maju. Debu itu adalah yang disebut sebagai noise, gangguan acak yang menghancurkan informasi dalam gambar. Nah, diffusion model adalah AI yang dilatih untuk melakukan kebalikan dari proses itu. Dari tumpukan debu yang acak, dari gambar penuh noise yang tidak bermakna, AI ini belajar untuk membalik prosesnya langkah demi langkah, menyingkirkan noise satu lapisan demi satu lapisan, hingga perlahan-lahan muncul gambar yang bermakna dan berkualitas tinggi di baliknya. Proses ini disebut reverse diffusion atau denoising. Dan kunci kekuatannya ada di kata diarahkan. Diffusion model tidak menghilangkan noise secara buta. Setiap langkah denoising dipandu oleh informasi tentang gambar sekitar, area yang perlu diisi, pemahaman tentang bagaimana pencahayaan bekerja, bagaimana tekstur berbagai materi seharusnya terlihat, dan bagaimana perspektif yang realistis. Dengan panduan ini, setiap langkah menghasilkan konten yang semakin masuk akal dan semakin menyatu dengan foto asli. Secara teknis, saat Magic Editor mengisi area kosong setelah sebuah objek dihapus atau dipindahkan, teknik yang digunakan disebut diffusion in painting, yang dimana prosesnya berlangsung dalam beberapa tahapan. Dimulai dari tahap pertama, yaitu pembuatan mask atau masking. Computer vision membuat mask digital yang menutupi tepat pada area yang perlu diisi. Mask ini sangat presisi, bahkan mempertimbangkan bayangan objek dan elemen-elemen lain yang berada di sekitaran objek. Tahap kedua adalah analisis konteks. Model AI mengamati piksel-piksel di sekitar area yang sudah tertutup mask dan mempelajari segalanya, mulai dari warna yang dominan, pola tekstur, arah datangnya cahaya, serta gaya keseluruhan foto. Semua informasi ini menjadi panduan bagi tahap yang selanjutnya. Tahap ketiga adalah mengenerate piksel baru. Dimulai dari area mask yang berisi noise random, model AI akan secara iteratif menghilangkan noise dalam 20 hingga 50 langkah. Dipandu dengan informasi konteks pada tahap sebelumnya, hingga area yang tadinya kosong terisi dengan piksel-piksel baru yang memiliki kecocokan visual yang konsisten, pencahayaan yang sesuai, serta hasil fotonya akan terkesan realistis, yang dimana tidak meninggalkan jejak pengeditan apapun. Model neural network yang bekerja di dalam diffusion model ini menggunakan arsitektur bernama U-Net yang dirancang secara khusus untuk melakukan image segmentation. Disebut U-Net karena bentuk strukturnya seperti huruf U. Dimulai dari sisi kiri, terdapat encoder yang bertugas untuk menganalisis dan mengompres gambar menjadi representasi biner. Sedangkan pada sisi kanan, terdapat decoder yang bertugas untuk mengubah representasi biner tersebut kembali menjadi gambar beresolusi penuh. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah skip connection,
yaitu koneksi langsung antara setiap level encoder ke level decoder yang sesuai. Skip connection ini memastikan detail-detail halus dari foto asli seperti edge dan tekstur fine grained pada gambar tidak hilang saat melalui proses kompresi. Tanpa skip connection, gambar hasil decoder akan terlihat buram dan abstrak, bukan tajam dan detail. Pilar ketiga adalah computational photography. Teknik ini memastikan konten baru tersebut dapat menyatu secara sempurna dengan foto asli dari sudut pandang teknis fotografi. Ada 3 proses utama di sini. Yang pertama adalah color matching. Sistem menyesuaikan warna di area yang baru agar cocok dengan tone dan saturasi keseluruhan foto. Yang kedua adalah tone mapping. Sistem akan memastikan tingkat kecerahan dan kontras pada area baru agar konsisten dengan area di sekitarnya. Yang ketiga adalah noise blending. Sistem akan menambahkan noise digital yang serupa dengan foto asli agar area baru tampak natural dan tidak mudah terdeteksi sebagai editan. Sekarang kita lihat bagaimana cara menggunakannya secara praktis. Pertama, buka aplikasi Google Photos di smartphone kamu, pilih foto yang ingin kamu edit, buka hingga tampilan penuh di layar, lalu cari icon Magic Editor di bagian bawah layar. Bentuknya seperti bintang bercahaya berwarna-warni, ketuk icon tersebut. Setelah masuk, beri waktu beberapa detik untuk AI menganalisis foto kamu. Inilah semantic segmentation yang tadi kita bahas sebelumnya. Setelah selesai, pilih area yang ingin diedit dengan cara mengetuknya langsung, melingkarinya, atau menyapukan jari di atasnya. AI akan membuat seleksi otomatis yang presisi. Kemudian pilih jenis editannya, apakah ingin memindahkan objek, menghapusnya, mengganti langit, atau mengubah gaya foto. Setelah kamu konfirmasi, Magic Editor mengirimkan data ke server Google, memprosesnya, lalu mengembalikan hasilnya dalam 3 hingga 10 detik. Yang menarik, Magic Editor selalu memberikan 3 variasi hasil yang berbeda untuk setiap edit, karena hasil generatif AI memang bisa berbeda-beda setiap kali dijalankan. Kamu bebas memilih variasi yang paling sesuai atau meminta 3 variasi baru kalau tidak ada yang cocok. Setelah puas, ketuk simpan salinan. Foto aslimu tidak akan ditimpa, sehingga kamu selalu bisa kembali ke versi original kapanpun. Jadi, untuk merangkum semua yang sudah kita pelajari, Google Magic Editor adalah sebuah fitur pengeditan foto berbasis generatif AI di Google Foto. Teknologinya bertumpu pada 3 pilar. Yang pertama, itu ada computer vision yang memahami dan mensegmentasi isi foto dengan presisi tinggi. Yang kedua, ada diffusion model yang menciptakan konten visual baru melalui proses denoising iteratif yang dipandu oleh konteks. Dan yang terakhir ada computational photography yang memastikan semua hasil edit terlihat natural dan foto realistis. Semua berjalan di infrastruktur cloud Google yang powerful dan dapat diakses secara gratis oleh semua pengguna Android dan iOS melalui aplikasi Google Foto. Magic Editor adalah bukti nyata bagaimana AI yang sedang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi sehari-hari. Kemampuan yang dulu hanya dimiliki fotografer profesional dengan keahliannya dan software mahal, kini di genggaman siapa saja. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami tidak hanya apa yang dilakukan oleh Magic Editor saja, tapi juga bagaimana cara kerjanya di balik layar. Sampai jumpa semuanya.